Pola pikir orang ini, yang orang-orang yang semua itu adalah dia untuk menjadi anggota DPR, bukan untuk mengabdi sebenarnya. Iya. Tetapi dia hanya berpikir bagaimana aku lolos menjadi anggota DPR. Ini yang masalah. Iya. Jadi masalah. Bangsa kita memerlukan pemikir. Iya. Kenapa bangsa kita memerlukan pemikir? Karena keadaannya macam-macam udah gawat. Iya. Udah gawat diselamatkan. Iya. Seperti sungai, Pak. Bangsa kita ini sudah hanyut di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bizan di TV Masumi. Pemirsa, kita dengar sekarang rame-rame anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya, nasional daerah rame-rame gadein SK. Gade SK untuk pinjam uang ke bank. Nah, ini fenomena yang menarik ini. Kabarnya karena mereka itu uangnya udah habis ya. Udah habis-habisan ya, untuk biaya kampanye hingga terpilih. Alhamdulillah lolos dan sekarang kehabisan uang untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan lain. Mereka rame-rame ngadain SK menjadi anggota DPR, DPRD ya, Provinsi Kabupaten Batata ke bank yang terkait. Nah, ini kita bincang-bincang ini dengan Dr. Waziri Abdullah Afifi ya, penasehat ICMI ya, ketua penasehat Permias, ketua ICMI USA, ketua Student Association, International Student Association USA, dan juga dosen dalam dan luar negeri, pernah mengajar di Malaysia, dan di sebelahnya Dr. Chandra Emirullah ya, Profesor Dr. Chandra Emirullah, yang juga alumni dari Harvard dan University of Southern California, Los Angeles, juga pernah bertugas di Bank Dunia, juga pernah mengajar di University Utara Malaysia, dan sama seperti saya pensiunan Kementerian Keuangan. Kita bincang-bincang ini, fenomena menarik ini. Anggota Dewan habis uangnya semua, sekarang rame-rame ngadain SK. Gimana? Pak Waziri atau Pak Chandra dulu? Pak Waziri dulu. Begini Pak. Kita bukan melihat gadainya, tapi yang kita lihat pola pikirnya, Pak. Pola pikirnya, oke. Pola pikir orang ini, yang orang-orang yang semua itu adalah dia untuk menjadi anggota DPR, bukan untuk mengabdi sebenarnya. Iya. Tetapi dia hanya berpikir bagaimana aku lolos menjadi anggota DPR. Ini yang masalah. Iya. Jadi masalah. Bangsa kita memerlukan pemikir. Iya. Kenapa bangsa kita memerlukan pemikir? Karena keadaannya macam-macam udah gawat. Iya. Udah gawat diselamatkan. Iya. Seperti sungai, Pak. Bangsa kita ini sudah hanyut di tengah. Hanyut di tengah. Iya. Ya, kalau misalnya hanyut di tepi sungai, masih bisa ada selamat. harapan. Iya. Karena banyak akar-akar, akar pohon yang jatuh ke air sungai. Iya. Bisa dipegang dan dia selamat. Iya. Tetapi Pak, bangsa kita ini sudah di tengah sungai. Sudah di tengah. Kenapa? Karena dibawa oleh para penguasa yang tidak mau mengabdi kepada rakyat. Nah, ini masalah. Masalah sekarang penguasa yang akan dinilai atau diawasi oleh DPR, anggotanya begitu pula. Nah, itu dia. Menggadaikan SK. Iya, masa SK digadaikan? Iya. Cobalah betul, orang itu tidak kadang-kadang cukup uang dan banyak uang, kita tidak tahu. Iya. Jangan SK digunakan. Iya. Gunakan yang lain. Masa SK digunakan? Ditonton seluruh dunia. Iya. Inilah masalah. Pola pikir mereka yang perlu dipertanyakan. Nah, itu dia. Gimana Pak Chandra ini gimana? Ya, kalau kita melihat tren ya,
banyak anggota DPRD terutama yang menggadaikan SK-nya, ini suatu yang membuat kita prihatin ya. Prihatin. Ya. Karena mereka berarti sudah habis uangnya. Habis-habisan. Habis-habisan. Jadi mahal sekali ya. Iya, mahal jadi sekali biaya untuk menang. Kita lihat bahwa biaya politik untuk menjadi caleg itu sangat mahal di sangat Indonesia. Mahal sekali. Makanya Pak Chandra nggak berani calonin. Iya. Ya pertama karena kita tahu untuk menjadi caleg itu kan harus diusung oleh parpol ya. Ada maharnya. Ada maharnya. Ya. Biasanya kita dengar ya. Kalau parpol itu suaranya kecil, mereka harus berkoalisi. Iya. Kalau mau menjadi misalkan Cakada misalnya. Iya. Tapi kalau untuk caleg mungkin cukup untuk parpol tertentu saja ya. Tapi ya pasti mereka mengeluarkan biaya ya. Iya. Nah kemudian untuk biaya kampanye segala macam, Iya. kemudian biaya-biaya lainnya itu kalau sampai dia menggadaikan SK, berarti biayanya besar sekali. Iya. Artinya sudah tidak punya uang lagi. Iya, tidak habis-habisan itu. Nah ini kan kalau menggadaikan SK itu berarti dia selama menjadi anggota DPRD atau parlemen daerah itu mereka itu sangat tergantung dengan kredit dari parpol. Iya. Karena mereka harus membayar dari gajinya. Iya. Nah, kalau misalkan bunganya itu rendah, mungkin tidak terlalu memberatkan. Tapi kalau bunganya tinggi, itu kan cukup memberatkan. Iya. Bunganya cukup tinggi itu. Iya, bagaimana mereka mau memikirkan pekerjaannya sebagai anggota DPRD atau DPR, misalkan kalau beban keuangannya sangat berat. Berat, kan? Iya. Mereka, ya betul gini, kita prihatin sekali ya. Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wakil kita itu biaya politiknya sangat tinggi. Biaya politik tinggi itu pertama itu masalah mahar, ada kemungkinan mahar dan dugaannya untuk partai-partai besar. Dan masalah kedua untuk mencapai pemilih itu harus kontak langsung gitu, door to door. Itu yang bikin ini mahal sekali. Nah, ada pemikiran sekarang sebagian anggota DPD atau DPR atau DPRD, DPR itu sebagian nggak dipilih oleh rakyat karena terlalu mahal, sebagian dipilih bukan oleh rakyat, dipilih mungkin suatu lembaga tertentu. Kalau kita mau belajar dari Papua, kita kan pernah jadi ahli hukum Papua, melalui pemilihan umum, mereka dipilih oleh Majelis Rakyat Papua atau apa ya, pokoknya DPD dipilih oleh MRP. Ya, Majelis Rakyat Papua. Nah itu kan ada celah sedikit ya untuk sebagian anggota DPR nggak menggadaikan SK-nya. Gimana kalau gitu? Ini gini Pak. Sebenarnya cara-cara yang telah kita banyak masalah ini. Iya. Masalah adalah masalah keuangan bagi caleg-caleg itu. Iya. Kita usul cara lain, Pak. Iya. Kita ubah pemilu ini cara distrik. Iya. Alternatifnya. Tapi malangnya distrik. Kalau cara distrik, tidak semua orang yang bisa. Hanya orang yang pintar yang bisa. Nah, iya. Ini masalah juga. Iya. Kenapa di distrik? Kalau distrik itu yang milihnya siapa? Yang milih rakyat. Tetap rakyat. Tetapi yang calonnya ini orang yang betul-betul tahan uji. Orang yang terpilih, orang yang paling hebat di antara banyak partai. Iya. Misalnya ada partai Kim sebenarnya. Iya. Bukan semua anggota partai bukan jadi dipilih jadi caleg. Iya. Yang dipilih adalah yang paling hebat di antara 13 partai itu. Iya. Tuh Kim. Kemudian si yang lawannya Kim, misalnya PDIP, mencari pula orang yang paling hebat. Iya. Orang wakil PDIP dan Kim berdebat di depan rakyat. Iya. Jadi rakyat mendengar siapa yang hebat, dia pilih. Iya. Kalau dia hasil perdebatannya disetujui rakyat, dia tidak peduli Pak. Iya. Apakah partainya partai pemerintah, apakah oposisi? Rakyat tak peduli. Iya. Yang peduli rakyat hasil perdebatan. Iya. Maka tidak banyak uang, Pak. Tidak banyak uang. Ya, kenapa? Kadang-kadang yang jadi caleg itu
Dia tidak miskin, Iya. tetapi otaknya hebat. Iya. Dirayu-rayu supaya mau. Oke. Jadi tidak bermasalah perkara uang dan penipuan. Iya. Oke. Nipu-nipu suara di kecamatan, diubah-ubah, dijual-jual. Dijual beli suara di kecamatan. Kalau dunia tahu, malu bangsa kita ini. Iya, Pak. Iya, diyakinin itu, juga dengan proses rekapitulasi manual ini, kecamatan itu pasar jual beli suara yang sangat besar. Ya. Itulah sebabnya dia gadaikan. Iya. SK-nya. Gadaikan SK-nya. Ya, Karena dia beli ya. Ya, dia beli suara di kecamatan. Iya. Duitnya misalnya 10 juta. Dia beli. Dia tahu kalau aku menang, aku gadaikan SK aku. Iya. Pola pikir beginilah yang tidak layak. Jadi anggota DPR. Iya. Gimana Pak Chandra nih? Kita punya masalah ini. Ya, jadi kita bermasalah ini. Permasalahannya kan cukup jelas ya. Mengapa mereka harus menggadaikan SK? Berarti mereka sudah kehabisan uang. Ya? Kehabisan uang. Kalau mereka mau mengembalikan modal yang mereka keluarkan untuk menjadi anggota DPR atau DPRD itu kan berarti mereka harus mencari jalan bagaimana menggunakan jabatannya sebagai anggota DPR atau DPRD. Nah ini bisa membawa mereka melakukan sesuatu yang tidak terpuji ya. Iya. Misalkan bisa aja mereka melakukan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Ini sangat berbahaya dan sangat tidak bagus untuk kehidupan demokrasi kita ya. Karena mereka yang merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang seharusnya bekerja keras untuk kepentingan rakyat, tetapi ternyata malah sebaliknya, malah mereka melakukan sesuatu yang merugikan rakyat. Gitu kan. Jadi ini kita harus pikirkan bagaimana mengurangi biaya politik untuk menjadi caleg atau cakada atau capres. Iya. Gimana caranya itu? Kalau Pak Wazri tadi sistem distrik, Pak. Di sistem distrik, jadi yang dimajukan itu orang-orang yang terpilih dari masing-masing partai. Kalau saya lain lagi. Gimana? Kalau saya parpol itu jangan terlalu dibebani dengan keuangan. Jadi mereka itu harusnya dibantu oleh negara. Iya. Jadi negara misalkan memberikan grant atau hibah masing-masing parpol misalkan 10 miliar misalnya satu parpol. Nah dengan uang yang itu mereka menjalankan pemilihan umum dan sebagainya itu dengan uang yang itu. Tidak boleh ada uang di luar itu. Oke. Jadi negara memberikan uang tanpa harus dibebani lagi parpol itu dengan meminta dari anggota-anggotanya atau calon-calonnya. Jadi gunakan uang yang ada itu. Bila perlu diaudit. Nah, nggak ada mahar ya, nggak ada mahar, nggak ada sewa perahu. Tidak ada mahar, tidak ada biaya apapun ya. Nah jadi kalau misalkan mau efisien ya menggunakan cara-cara kampanye yang efisien. Misalkan lewat Zoom atau lewat internet dan sebagainya. Nah, biaya-biaya misalkan serangan fajar itu otomatis harus hilang ya. Karena kalau misalkan ternyata ada anggota yang mengadakan serangan fajar atau datang ke rumah dengan memberikan uang, bansos dan sebagainya, itu harus dikenakan sanksi atau hukuman yang sangat berat. Nah, ini untuk menghilangkan praktek-praktek money politics atau politik uang ini. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, saya kira akan mengurangi sekali biaya kampanye yang sehingga menimbulkan kemiskinan ya. Kemiskinan bukan kepada kepada rakyat tapi kemiskinan kepada anggota parlemen itu sendiri sehingga supaya jangan jatuh miskin mereka berusaha menggunakan kekuasaannya untuk menjadi kaya. Ini sangat memprihatinkan. Jadi kita ada 3 solusi sekarang. Solusi dari saya, kita belajar dari Papua. Kalau Papua itu ada majelis rakyat Papua yang memilih sebagian anggota DPRD-nya itu dipilih, diangkat tidak melalui pemilihan umum. Kalau Dr. Wazri tadi sistem distrik. Sistem distrik, masing-masing parpol itu mengajukan calon terbaiknya dan dilakukan kampanye terbuka. Sama seperti Pak Chandra juga tadi, tidak ada door to door kampanye, tidak ada kampanye langsung. Kalau Pak Chandra sama ya, nggak ada kampanye door to door, tapi mahar politiknya nggak ada, masih terbuka. Saya kira ini 3 usul yang baik mungkin bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti
di tahun 2029 nanti tidak ada lagi menggadai SK ini, dan generasi muda kita siap maju menjadi wakil-wakil rakyat walaupun tidak punya uang peser pun. Demikian pemirsa. Pak, ya. Ini kita harus kaji, Pak. Kenapa anggota DPR itu berani menggadaikan SK? Menggadaikan SK-nya, iya ya. Kenapa tuh? Kita harus kaji ini. Iya ya, kenapa? Sebabnya salah satunya, Pak. Iya. Sejarah DPR, dia mempunyai uang yang banyak datangnya selain gaji. Iya. Contohnya, oligarki mengirim uang ke sana. Nah, seluruh undang-undang jalan. Nah, itu. Ini masalah, Pak. Jadi SK digadaikan nggak jadi soal. Nanti gampang ditebus. Karena gitu. uang setiap undang-undang mau dibuat, oligarki kirim bicara. uang. Iya. Langsung SK dapat ditebus. Jadi nggak perlu bertahun. Kalau saya dulu SK saya mungkin 2 tahun itu. Ya, dia ada, Pak. Saya SK untuk kredit mobil dulu di BRI, SK-nya Pak, dia bilang banyak sekali. Teman tuh ada yang bilang SK-nya sudah jadi doktor, udah 4 tahun. Ya. Ini anggota DPR, Pak, yang kita sebut ini sejarah berita burung. Benar atau tidak, biar dia membuktikan. Iya. Kita tidak penting. Diyakinin benar itu ya. Diyakinin benar. Kalau tanya dengan orang bank-bank ya tempat yang menyalurkan gaji mereka, saya yakin benar itu. Karena udah habis-habisan, Pak, uang mereka itu. Dan orang bank juga senang, Pak. Ya, kasih pinjaman, bunganya tinggi dan uang itu pasti kembali. Pasti kembali. Dia langsung potong dari gajinya. Sangat senang. Ya, selagi oligarki masih ada. Ya, Pak. Orang bank itu sangat senang minjamin uang dengan kita. Kita mau kredit mobil, kredit apa itu, karena gaji kita langsung dipotong. Dia tahu bisa. Ini juga apalagi sebelum masa jatuh temponya, mungkin 2 tahun, karena dapat uang dari oligarki, udah langsung dibayar dia. Ya, Pak Chandra, ada yang ditambahkan lagi? Ya, mungkin kita juga harus melihat efeknya juga. Kalau misalkan anggota DPRD atau DPR itu yang menggadaikan SK itu misalkan tiba-tiba meninggal misalkan, sedangkan utangnya masih banyak di bank. Nah, itu misalkan baru sebulan 2 bulan meninggal, siapa tahu ya. Iya, bisa aja. Bagaimana itu tanggung jawab daripada itu ya, anggota itu ya, karena kalau sudah meninggal kan pasti ahli warisnya yang menjadi tanggungan. Ada asuransi, Pak, biasanya, Pak. Ada asuransi. Mungkin ada asuransi. Ada asuransi. Nah, ini jangan sampai membebankan anggota keluarganya juga, karena kan uangnya sudah habis. Jadi orang bank itu pintar, Pak. Dia ada asuransinya, dia buat asuransi. Jadi kalaupun anggota DPR itu mati, nggak jatuh ke keluarganya. Tanya lagi, kalau mati gimana? Ada asuransi. Ya, jangan sampai harta warisannya juga disita oleh bank. Asuransi yang bayar. Asuransi, Pak, asuransi. Jadi dibuat asuransi semua. Jadi lebih mahal memang biayanya itu. Biaya. Jadi orang bank itu senang sekali kalau sesudah pemilihan umum ini ya berbondong-bondong anggota DPRD itu gadain saja. Waduh, itu yang kredit analisnya itu gampang ya, pasti bayar. Asuransinya berdoa tidak mati. Ya, kalau mati yang bayar asuransi. Demikian pemirsa, saya kira bincang-bincang sederhana kita mungkin bermanfaat untuk perbaikan ke depan. Mungkin dalam 2029 keadaannya berubah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.